Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kamang TV. Dari kantor Kementerian Agama Kota Padang akan kita ikuti ceramah duha bersama Buya Ristawardi Datuk Marajo Nambatung Keame. Selamat. Dan kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang. Mudah-mudahan nanti sampai ke Kanwil. Saya perhatikan itu pertama Buya Haji Abdullah Datuk Endokayo sampai ke sana. Sebelum itu Pak Fauzan. Sesudah itu Pak Kua sampai leolah jadi Kanwil Pak Kua aja baru. Ya. Saya mau lihat kan kita. Tuh. Sudah tuh Pak Ismail Usman lah batik tiri. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dengan doa yang kita baca tadi bertambah disiplin kita bekerja, Allah akan mencarikan semua yang kita cita-citakan dapat dengan baik. Mungkin saja nak buah dah merunduk, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh, pucuk dicinta ulam tibo, semua dikali ayah datang, pacar dicari bini dapat. Amin. Saya doakan anak-anakku yang muda-muda, adik-adik kemenakan semuanya bertambah lama, bertambah baik karirnya. Amin. Kita baca Al-Quran surat Ar-Ra'du atau surat petir ya. Bahasa awaknya surat patuih. Ya. Kalau patuih ko itulah jadi pantun di Minang. Guruh patuih penubo limbe, pandan tajamu di Subarang. Walaupun 700 dicarikan nube, nan kanduang batamu mangkosanang. Kaum muslimin, orang tidak sabar itu ujung-ujungnya dengki. Dengki yang pertama itu dilakukan oleh iblis. Mungkin semua kita telah tahu apa sebabnya. Iblis kan makhluk yang paling taat mulanya. Dengan ketaatannya sudah 6.000 tahun di dalam surga. Tadangalah de iblis ko. Bahasa Allah berfirman ke malaikat. Untuk menjadikan makhluk junior menjadi khalifah di muka bumi. Itulah kakek kita Adam. Mendengar berita ini, apa kata iblis? Kita lebih senior. Adam itu anak kemarin. Dahulu awak makan karak darinya. Maka timbullah iri dari iblis itu. Sampai sekarang, irinya itu tidak ada gunanya. Iblis dan tentaranya yang bernama syaitan tidak diberi kesempatan untuk memimpin di dunia ini. Cuaca lihat dah pak-pak, setiap orang ke pemilu, ada tak iblis membuat baliho? Tak ada. Karena memang tak bisa, tak dipercaya oleh Allah. Iya kan? Bagi Allah, walaupun Allah tahu iblis itu kesal, kemudian diadakan ujian. Maka nilai terbaik itu tidak ada yang bisa menandingi adalah makhluk junior tadi. Namanya Adam. Kemudian menghormati orang yang berilmu. Disuruhlah orang termasuk malaikat dan iblis ini memberi hormat kepada Adam. Istilahnya dalam Quran disebut juga sujud. Tapi itu tidak sama dengan sujud kita salat. Penghormatan kata mufassirin. Fasajadu seluruh malaikat. Termasuk malaikat maut yang mencabut nyawa. Itu tidak ada rasa iri. Kalau irinya tu cabut capek nyawa Nabi Adam ko. Tak jadi kelipar. Dia mau saja. Fasajadu illa iblis. Kecuali iblis aba wastakbara. Mereka itu enggan dan menyombongkan diri.
Bapak-bapak kaum muslimin ditanya oleh Allah. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Berfirman Allah, wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau enggan ketika saya perintahkan sujud kepada Adam? Iblis ku harus nyoba pikir. Nyo tungkuyan, nyo tilantangan, nyo iriangan. Ya kan? Tapi dia langsung jawab. Di sinilah kecerobohannya. Ana khairum min. Saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Padahal kalau dia bisa memikirkan agak sejenak, antara api dengan air itu lebih banyak fungsi tanah dan air dan angin daripada api. Bisa kan tu di tagaan di api? Sekolah? Rumah? Tak bisa. Itu harus di atas. Perkara api itu paguno setiap saat, itu juga harus kita akui. Biar api manual maupun api modern. Dulu orang bertanak je tungku. Tak jarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, di sinan api mangkoi duit. Walaupun kayunya kelupak pisang, masaklah nasi je gulainya, sagantang bareh di tanah, kanyang lah orang sepadangnya. Satitik santan dikuali pemasak daging sikua kabau harum setahun perjalanan. Kok tak cuba jo raso gulai 3 tahun tak indah lapa ampe musim teraso jo lamanya. Itu nam pandai ibu-ibu ko pak. Makanya kita sebagai bapak-bapak jangan dicariin ibu-ibu ko. Muka suiknya bini awak. Ya kan? Nyo pandai masak sadanya. Ya. Cuma nam pegawai negeri sebagian ko ha? Aduh nan tak masak dah, bali sesambal koyo. Aduh, itu ba lo awak sama tahu se. Sama-sama masuk pukul 8, pulang pukul hampe. Ha tu nyolah latih lo. Orang produksi kerja ko pak, 3 kerjanya ko. Ya kan? Di kantor jadi bos. Ya kan? Di rumah jadi nyonya. Jo suami jadi pembantu. Ya kan? Dia kan minta tolong nyo mauri. Segala-gala sadonya minta tolong. Ya kan anak tekan adinyo. Lain terang ada pak tu. Ya kan? Ya kan? Iko banyak orangnya hari-hari sebininya. Ya kan? Aku kacare tambilang. Serupa amboga. Ya kan meninggalnya tu kawalo kawa. Kecewa. Ya kan? Lain dapat ibu pantun orang kematian bini. Biar ada tunjukan. Dari Bayang ke Talau, Balimbiang Kampung Rambatan, Kampung Perak tanahnya tinggi, Badabu ombak di Muaro, riak memacah ketapian, Tamanuang badan jago lalo, dicaliak suuk jo keda, dipandang kiri jo kanan, kawan sakasu nalah pai, jatuh badarai ayamato, ka Allah sajo didoakan. Ada kawan mengecek jalamona junjuang tak berkacang buya aja. Ikan kok dicari kacang baru ba aja. Kalau ampe 45 muambo sejak sehari lah. Iko mula 70 ala layu azadonya. Ni bapak-bapak ini. Iya kan? Ada. Iya kan? Ayolah ke kawan-kawan gelah buya cari lo nak lagak bau mua. Dicari produksi umur 65, 68. Itulah ganji-ganji lo sakitnya. Asamure, remetik, pengapuran, saraf terjepit, darah tinggi, asam lah. Alamak gede be, nampak sehat dari itu leh. Ada lo kawan madoan, ya kan? Ada dosen ge buya, entah banyak pilihnya dulu. Umurnya kini lah 53 alun balaki leh. Apa ya aja. Aku bawi ni yang bojo itu kok mengandung. Alun lah ia nak leh ambo mati. Ya kan? Dek bini mudo bersemangat awak. Ya kan? Tu gak bersemangat awak bini mudo. Hanya mengandung alun lah ia nak ke leh ambo mati. Akan buat kerja.
Ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin. Jadi rancak dipikir mana dulu. Ambo indak mana nak. Nyo nan menyasak taruh ko datuk ndoro putih ko. Pabilo je le biaje. Nyo bisa diatasi sado ma biaje. Kan? Antah do dia nyo merendo entahlah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Jadi kalau api memang paguno sampai kini. Ya kan? Walaupun negari kolah maju lah modern, lebih bisa awak membakar lamang jo rice cooker. Nah, harus api manual. Ya kan? Diduian api, dipakai langgaian, dia baru tempuruang di sandal lamang sana. Ya kan? Nah, jadi jangan lupa jo dasar awak. Kemudian walaupun negari lah maju, teknologi lah tinggi, bisa ndak ditukar tabuang lamang tu dari bulu ke paralon? Alun jadi lamang kau masak lah, ya kan? Paralon kau lama lele, ya kan? Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau untuk kalau capek gini ambo ya. Patang ko nyo giliang de anak ambo lado, jo batu lado, ndak jo belinder. Kami dari lado belinder leh. Iya kan? Nang kedua kalau jo batu lado, jo ngiliang lado bisa zikir. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Tapi kok belinder bara kata iriang zikir tu nyo itu. Ada itu. Ini bisa jawab zikir. Iya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, apa kata Allah kepada iblis? Fahbit minha. Cepat engkau berangkat dari sini. Tidak pantas engkau menyombongkan diri. Jadi kalau kita tidak sabar, akhirnya dengki. Dengki itu jadi masalah buat kita yang dengki, bukan untuk orang lain. Itu sebabnya Nabi mengatakan dalam hadis sahih, iyyakum wal hasad, jauhkanlah dirimu dari dengki. Fa innal hasada yakulunal hasanah. Sesungguhnya dengki itu akan memakan amal baik. Kama takulun narul khatab, seperti kayu masih dimakan api. Habis amal saleh. Nah, jadi jauhkanlah diri dari dengki. Kuncinya sabar. Kalau ingin masuk surga, sabar. Tidak naik jabatan, sabar. Dimutasian awak, sabar. Itu resiko karajo. Iya kan? Ambo itu aja dulu. Tidak ada ambo pernah melawan. Sehingga dapat karyawan teladan. Nah, itu di zaman Pak Dalimi itu. Nah, nama urus haji kemari Buya Siti Katap. Iya kan? Kemudian kasih haji ketika itu Pak Narudin Lubis. Kecik Pak Narudin, kalau sudah kami di Arafah, lah taruh ke Mina. Lah sudah tawaf ifadah, Ajibidin. Padahal sama jambotnya. Sama Ajibidinnya. Ya kan? Haji biaya di. Haji biaya di nas. Dapat saya karyawan teladan. Kalau pahlawan gendok samang, indak patuh, pemberungui, indak karajo ambo itu tuh pak, itu kita indak akan mungkin karyawan teladan. Ada ide induk samang, kau lancar nan ide awak lepak ustaz, tapi awaknya suruh menerapkan nandinya, patuh saya. Sekali rumpui, napal yang tajam tu rumpui bantu. Kucing kalau kemakan bantu, ku kan ube rumpui bantu tu. Di tengahnya itu anak. Sebab puncaknya di atas itu tajam. Walaupun rumput bantu tu tajam, ureknya tago, tibo ia gadang tak nyosong-song nanya itu. Tibo ia gadang dari teh tu, hanya itu. Alat terlampau ia tu nya jago selambek-lambek. Jadi kapalo jangan dilawan. Lain tak ada apa tu. Iya kan? Iya kan? Ambo takana dulu, ya kan? Beberapa orang di Kanwil melawan kapalo, konyo campang meripai. Ya kan? Atuh. Nyoba kuasa dari awak.
Iya kan? Ini bapak-bapak ini. Iya kan? Pak Salmanir dulu pahlawan ke Pazaranas. Nya campaan ke pagai gaji ndak baik-baik. Iya kan? Tapi ternyata itu cobaan. Akhirnya gaji itu dapat rapel ya. Iya kan? Itu kunci. Kalau awak ndak amuh diperintah atasan, iya kan? Itu jangan jadi pegawai. Iya kan? Bos awak sendiri, asalmu orang jadi pegawai, itu harus siap diperintah. Artinya. Jadi iblis ko karena ndak patuh ke Allah, diusir di Sarugo. Tapi nyo masih menang, Pak. Menang nyo. Nyo lah 6.000 tahun di Sarugo. Sarugo itu saja, Pak. Di dalam hadis Rasulullah, nanti kan orang takwa dihalau ke surga. Ya kan? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara hatta idza ja'uha wa futihat. Kalau orang masuk neraka futihat saja. Tawakak seorang pintu itu nyola rindu di sini neraka kok. Tapi surga wa futihat. Wa qala lahum khazanatuha wa futihat abu-abu. Begitu orang takwa, pintu surga dibukakan oleh malaikat. Kata Rasulullah, bukan kata saya, 70 tahun nyomangango semenjali rancak surga itu. 70 tahun, Pak, tidak 7 hari tak. Itu ni malaikat Radwan, masuklah lain, jangan mengango saja. Kenapa? Karena indahnya surga. Ada kawan mengatakan kepada saya, dia bekerja di Dubai. Itu kota yang paling rancak di dunia gini. Dubai. Ya kan? Tapi jangan dibayangkan. Apa itu surga? Sesuatu tidak bisa dibayangkan dengan alam pikiran. Sesuatu yang belum diperlihatkan kepada Allah. Kepada kita oleh Allah. Dan sesuatu yang belum pernah saya rasakan. Dan kita rasakan semua. Itulah surga. Tapi 70 tahun di akhirat, tidak sama je 70 tahun di dunia. Kenapa? Alfa sanatim mimma ta'udun. Tapi cukup lama penduduk yang masuk surga tu tangango dulu. Begitu indahnya. Apa itu? Ya luar biasa, tidak pernah kita lihat. Siapa yang dapat ini? Orang sabar. Iblis masuk neraka nanyo nanti, nyolah 6.000 tahun di sinan. Dan masalah awak konyo, Pak, sudah umur pendek, penyakitan lah tu. Di mana Ustaz tahu? Ambo dulu kan karyawan. Banyak karyawan tu umur 45, itulah parah sakit. Ya kan? Umur 30. Ada yang sudah lulus, utaknya pintar, dapat sakit tipus, bihabuatnya sadonya. Ya kan? Belum mengabdikan diri ke perusahaan, baru sebaru. Setahun baru mati. Ya kan? Tidak dulu beramal salih. Ya kan? Sama joto pickup, tidak baban, jalan licin, dibawa digas mengakeh rodanya. Kerana tidak bermuatan. Manusia umur pendek, ya kan? Penyakitan, banyak dosa, tidak beramal saleh, oto jalan kosong ke akhirat, mati. Masuk neraka, apa keruginya? Beda aja iblis. Ya kan? Iblis berapa? Lah 6.000 tahun masuk neraka nanti apa? Mangkonya nyo ndak cameh kan usia tu Pak. Kan diusia di Allah. Mudah sedihnya. Ya Allah, barilah ambo waktu sampai hari kiamat hidup ya. Ambo terima iko kerana ambo lah dicap makhluk sasik. Ya kan? Ambo agak tangguh engkau sampai hari kiamat insyaallah. Ndak itu sudah ya Allah. Nang kedua jangan sakit ambo. Jangan gaya ambo. Kuat semangat ambo. Dia lagi ada Allah. Kalau tidak percaya, ibu-ibu, baso iblis pun tidak ada sakit. Kalau ada, pergi ke rumah sakit, mencelik kawan, babisik ke perawat tu. Ada tidak iblis dirawat juga? Tidak ada. Nah, pertama, dia tidak sakit. Kedua, dia tidak tua. Ketiga, awak nampak dinyo, inyo tidak nampak dia awak. Jadi itu awak bertarung. Ya kan? Jadi yang sifat sombong, yang sifat dengki pertama itu iblis.
Ndak usah iblis, Pak. Padi sesombong, ndak dibawa orang masuk rumah. Ndak satu masuk eler. Lai tabawa, lai kutiko kutiko menyabi saja malambuinya. Tiko mangin awak lah mulai tersisi. Tu nasib padiam. Padiampo. Di mana mencari padiampo tu Ustaz? Kalau pai apa ke sawah sedang padi kuning, adonan tagak luruhnya ke teh mencorongak, atau padiampo tu. Ya kan? Kalau nan baitu tu berisi tu. Nyobao desinya tu ke bawah. Ambo tinggi semampai. Engkau pendek bungkut. Kecil pada besi biarlah ambo pendek. Wang tinggi semampai gagah. Kutiko menyabi disabi orang. Kutiko melambui dilambui orang. Kutiko mangin baru tahu. Padi nambah isi tadi luruh jatuhnya ke lapik. Kerana isinya nambawanya. Nah nampu tadi itu diwangin lah. Akal walapi. Padi baisi tadi, sesudah ditong zakatnya disukei, ada masuk alo karangkiang dulu. Namanya banyak kok. Ada rangkiang, namanya ada lumbuang. Ya kan? Nah, orang gaik-gaik kini menyebut lumbuang. Nya seketik saja, tampak padi lumbuang, tampak nasi lambuang. Nah, orang tak selesai kerajo tumbuang. Ya kan? Lah sudah keluar di kaput, di kakak juang jari, dibawa badan kailer, ditumbuk jolasung kinci. Lah jadi bareh diindang di tapi tarikh dipilih atas cie-cie, malukui lah tasisi, atah lah tasisi aja. Padi sudah tu balai lah jadi bareh rancak, dia buih orang jo daun pandan. Dia pian elok-elok, kambang bungoli mau nasi tadi. Jo semalado tanak talu puyu abi nasi do pirang. Sebelum masuk munculnya bacaan orang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Padiampo tadi apa? Di sawah de itik badan tak lama, Pak. Karena muncul itik tu pakai filter. Kepala daun sudah padi ku kerencap kepala daun timun suburnya. Hanya waka ada orang sama jo jerami. Saat itulah maratok pindah do guna ratok leh. Aikolah nanyo janjian di Pak Zalmon. Ratok padi. Lai tinggal jo pantunnya di ambo cie. Kambo wacuan. Lapeh nandari pasawaso. Anda menjalang simpang canduang. Kakida kepandakian. Malang mana jadi padiampo. Niek nak samo masuk lumbuang. Di sisi angin di tampian. Beginilah nasib-nasib manusia sombong. Samo jo padiampo ko. Nan takwa masuk serugo, nan sombong. Yang sombong dan dengki kedua setelah iblis siapa? Itulah dia Qabil. Inilah manusia yang mulai dengki. Tadi iblis baru. Siapa namanya? Qabil. Siapanya kah? Adam. Nah. Jadi bapak-bapak, ku pelajaran dah Pak. Apa pelajarannya Pak Ustaz? Kalau orang tak dapat hidayah, le nama nabi bapaknya. Apalagi kepala kuah. Iya kan? Kalau ada anak kepala kuah narkoba, jangan kepala kuah kalau disalahan. Dan salah tu anaknya. Nyo pasti nyo aja tu anaknya tu ndak makan ajaran. Iya kan? Artinya. Jadi anak Nabi Adam itu yang engkar, sombong, dengki itu namanya Qabil. Ya kan? Tidak mau diatur di Allah. Akhirnya karena dengkinya adik kandung nan dibunuh. Jadi nanti yang memegang di barisan pertama masuk neraka, yang memegang bendera itu adalah Qabil. Qabil inilah pemegang bendera, orang yang pertama akan memasuki neraka. Jadi awak jangan ditiru si Qabil kok. Sudah tu lah ganti-ganti si manusia sombong dengki kali. Iya kan? Termasuk orang beragama, termasuk orang tak beragama, termasuk anggota DPR, termasuk si Sambo. Banyak tu.
Allah ganti-ganti salah sifat-sifat buruk. Maka yang tak bisa dikendalikannya adalah nafsu. Bagi kita manusia biasa, kok betul loh Pak? Orang Minang dek banyak capek menerima Islam, agak orang Minang. Nafsu bapantang karendahan. Hawa bapantang kalintasan. Dunia makin rancak ke muka. Setan mendorong di belakang. Itu yang akan kita awasi. Setan tu ada jamaknya Pak. Iblis tak? Coba Pak nak mengaji Nau Saraf. Lihat ada jamak iblis. Cuba cari. Nah ada dah Pak. Iblis ni tak ada jamaknya. Cik tak? Tapi kalau setan, cik setan, setan. Banyak setan. Syayatin. Awas. Nak jadi syayatin yang banyak ko sia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Ingat itu. Jadi biar di kamenak na ada yang jadi setan. Kalau ndak hati-hati. Sebab Allah nak mengecek itu, nak membisik-bisik nak buruk, nak memecah balah orang, nak jadi provokator, itu dua. Minal jinnati wanas. Kalau ini ambo mengecek dulu manusia nandek jin. Ya, jin yang pertama yo jin. Jin yang kedua manusia berubah jadi jin. Ya kan? Nah, ini Bapak-bapak, jadi kita harus berhati-hati. Surga itu tidak main-main Pak. Yo bana rancak. Kini awak kan ada nan singkek, ada nan tinggi. Iya kan? Nah, nama nan singkek kini, kau sabar saya lah. Asa masuk serugo nanti 37 meter. Ustaz Suwardi itu kan pendek tu nya. Iya kan? Masuk serugo nanti nyodek santiang baca Quran Pak. Di kubur ndak tazab dia malaikat nanti. Dia mau Ustaz tahu. Iza utiya min qibali ra'sihi. Orang nan santiang baca Al-Quran, kadiazab dek malaikat dari kepala, ya kan? Dafa'athu tilawatul Quran. Dia dibela oleh bacaan Al-Quran. Itu kaum muslimin kita semangatilah taruh anak cucu awak untuk menghafal Al-Quran dengan bacaan yang baik. Ya kan? Itu. Tak tahu dia malaikat dah Pak. Abang tanya ke Allah, kama pindah lah ya Allah, pindah ke tangannya ke Allah. Iza utiya min qibali yadaihi. Ketika malaikat datang melalui kedua tangannya, dafa'ahus sadaqah. Dia dibela oleh sedekah. Jadi di Pak tinggalkan ada orang sajid tu dekat rumah Pak. Pagi ke masjid sembahyang subuh tu nak rancak nah bersedekah. Sebab biko alun tahu ke kerja oleh mati sudah beli masjid tu. Jangan janjian kalau ada pitih dalam saku tabau sedekah sekali. Jangan janjian zuhur. Iya kan? Itu kan membela awak nanti. Nah, sudah tu alai. Pindah malaikat go ke kaki lah. Tak taluk dan bodoh sedekahnya banyak ya Allah. Pindah ke kakinya je Allah. Iza utiya min qibali rijlaihi. Ketika malaikat datang melalui kedua kakinya, dafa'ahul masiyu. Masiyu apa? Melangkah. Berjalan. Kaki ini membela. Dia selalu melangkah salat berjamaah ke kalau ada orang depak, kau di rumah tu salat 6:30 lo, amati je lah. Sudah salat terlambat di rumah je lo. Ya kan? Jangan. Kita laki-laki kau pahi berjamaah. Entah kau ingin disebut orang laki-laki salehah. Kan? Ada rumah lah sembahyang. Ya kan? Macam itu. Jadi baru untunglah orang dan santiang membaca Al-Quran. Kemudian dia pelajari apa maksud Al-Quran itu. Kemudian dia amalkan. Kaum muslimin kita lanjutkan. Jadi di Sarugo tu nanti awak tinggi-tinggi awak 37 meter, kulit putih, wajah 25. Ambo kalau kayak gini Pak.
Ajang gue ini hitam Allah nanti lihat. Gigi nan tangga ko jadi gigi baru lihat. Wajah umur 25. Kalau dapet istri embo dalam hati ko jo istri embo di surga nanti. Sebab ketika nikah jo ambo dulu ndak tanggung rancaknya dah. Ko menurut ambo rambut garis tiang, galak bab piciang hidungnya coda suntungga. Gigi putih halui-halui itu, galak piciang dah. Tapi ketika mati itulah umur 65. Nanti di surga nyo muda balik. Nikah jo ambo dulu umur 9 balik. Awalnya rancaknya tu. Tawayang saja, ambo nyo rancak dulu menurut ambo. Menurut ambo ya, menurut Ustaz Haji Siril tu bininya loh. Bininya lah rancak. Biasa itu. Cantik itu menurut mata yang memandang. Nah, pedusi Pak Ustaz? Pedusi tinggi 27 meter. Dan hitam-hitam kau sabar saja lah. Nanti masuk surga, putih serupa Siti Hawa, tinggi 27 meter, wajah 9 balik tahun. Bayangkan itu. Iya kan? Tapi kalau masuk neraka, hitam dari Kopiah Medan. Kan? Jadi sabar saja. Nya fitnah awak de orang sabar. Nya sakiti awak sabar. Begini laki je lai. Kalau ambo padusi nak, bukan banyak anak ambo kah? Kalau ambo padusi ya, balaki babini laki ambo jelai mujum. Mesok seorang saja pelosoknya gini lah, dona lagi. Iya kan? Tidak merasa ya seorang. Iya kan? Lawa ganti-ganti mencuci baju. Kita lanjut sedikit lagi ya Pak. Ya kan? Jadi sabarnya tu mencakup di mana? Pertama kecil Allah, walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim. Sabar mencari reda Tuhan mereka. Orang sabar mencari reda Tuhan tu apa? Misalnya ada kita ndak bersapulah 3 tahun, dia acok menangah kaji 3 hari bolehnya. Kalau menandam-nandam tu ndak boleh. Tarang ada awak itu. Awak ingin mencari reda Allah. Apa ya ke rumah orang nan tak bersapuanya awak? Assalamualaikum je. Nya sedang jai. Waalaikumsalam je. Apa barunya dongaan kepalanya? Apa rubah sekali mukanya hitam. Ni kan? Ni. Lah 3 tahun lebih kita ndak bersapuan. Ndak lama. Kecil buya-buya di surau. 3 hari boleh ndak bersapuan. Biarlah ambo mengaku salah, kok ni ndak salah. Maafkan ambo hari kini yo ni. Iya kan? Keciknya nyoyu pandandam bana. Bakuku ayam betino putih gagak dan hitam. Masuk dengan perut induk dia balik. Ndak kena mau engkau dah. Akan bertambah sakit ti sonanya tu. Dibarui si muka. Alhamdulillah. Ditiru se Nabi Ayub. Alhamdulillah. Orang nan mendatangi tadi tu namanya menyambungkan silaturahim nan putih. Dahulu ibu masuk surga. Kalau orang tu tidak mau tobat-tobat masuk neraka. Ya kan? Maka mencari reda Allah, jangan mendendam kepada orang yang menyakiti kita walaupun kita tidak salah. Sudah tu apa? Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Balaslah kejahatan dengan ndak taluk tu ustaz tu nabi nan bisa tu nyo. Bisa awak kalau amu baca surah Yusuf rumah kau di. Ada Zulekha namanya, suaminya perdana menteri. Anyo ndak beranak-anak, suami lah gaib nyo mudo. Suaminya ko membali anak angkek di pasar. Kira nan tawali tu Nabi Yusuf anyo jadi anak angkeknya. Kita pelihara anak koyo dia. Nan jadi masalah Zulekha ko umurnya 5 balik baru. Nabi Yusuf sawaleh berapa bedanya? 4 tahun. Ketika Yusuf umur 20 berapa umur ibu kau? 20 hampir. Berubah sayangnya. Dah ada pegawai kemenak seganteng itu dah.
Tak tahu. Ya kan? Nama-nama Yusuf banyak. Ya kan? Iya kan? Bapantunlah Zulekha kojo bahasa Mesir kas Yusuf. Tu ndak dapat dem bodoh. Dipindah sepantunnya ko ke bahasa Minang. Sultan Saidi Padang Taro, Baparak Karimbo Mancuang, pandai menanam bijo rumin, tampak nandari buki duo. Oh intan pudi ameh nanelo, baolah tompang ameh lancuang, niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonyo. Ya kan? Pantun orang Minang itu, Bu. Ya kan? Tak bertapik-tapik nah dah. Nyumpama badannya kacin, kacincin. Inyo ameh lancuang keciknya, nanyo lamar ko intan pudi ameh nanelo. Ya kan? Kaum muslimin kecik Yusuf ko rupo kanai lo hatinya ke mandang ke. Biko kita baca Al-Qur'annya biko kini pantun lo. Nyoba le pantun ko de Yusuf. Kapa ketek di lamun nombak, kapan datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi sampailah juo ke Subarang. Pandai bana ibu menembak indak jo peluru kane sabalah jantung hati iman di dado digoncangnya bu. Apa soal Qurannya ada walakat hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Zulekha itu dalam cintanya ke Yusuf itu lo ke Zulekha. Terjadikah perselingkuhan? Tidak. Nyingi Allah sui wa angka jadi nabi atau kejadi kucing itulah bahasa awak. Diorang awak kan betul. Kejadi nabi atau kejadi kucing. Mendengar teguran tu dalam Quran dah itu tu Pak. Laula ra'a burhana. Itu kalimat. Sekiranya Yusuf tu tidak melihat kebesaran Allah, akan berzina dia dengan ibu angkatnya. Katanya, Bu, kalau ibu balah hati Yusuf, Bu, apa perasaan ibu ke Yusuf? Cerita lo Yusuf ke ibu. Yusuf sayang sama ibu, Bu. Ya kan? Tapi ibu bersuami, kau salah ke raja awak. Kalau meninggal suami ibu angkek itu tidak sama je ibu kandung, tidak sama je ibu tiri. Boleh dinikahi. Kalau kini kau buruk ke raja awak, kau bu, sabar selai ibu dulu. Bapak Tun Yusuf ke cik lain. Luruhlah jalan payo kumbuh timbangan di Tanjung Pati. Kok lai hati sama sungguh karyang lautan kita nanti. Kecik Zulekha apabila laui ke karyang gosui. Wang pandi aja. Suami dia tidak di rumah. Kok kesempatan dia awak bercinta. Kok Yusuf kini nyo sanduk gula abu. Nyok kaja Yusuf ko lari ke pintu. Yusuf lah dikendalikan Zulekha masih dikendalikan setan. Nada pe baju belakang. Pas memacik baju Yusuf tu suami tiba. Suami ko lah dah tak jatinya. Pi orangnya orang lapang hati, orang penyabar. Bang kau kaja-kaja nak kalian meledak kompor. Karena lu sindirnya tu. Nak meledak tu kompor Zulekha. Tu. Karena niatnya ndak kesampaian, sakit hatinya. Nyo balik cerita ko. Dah, udah jangan kemari pai je ndak dah. Rumah salah udah le. Di kantor salah kerajo. Jangan dinas keluar daerah je. Iga dua innocent dan si Yusuf ko selama udah pai. Tadi ko ndak tiba udah perkosanya den. Tak balik kan? Ada anak ketek dalam buayan mengecek. Tu pertolongan Allah ke orang nambana. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat. Kalau baju Yusuf cabiak di dado, laporan istri tuan benar. Fasadaqat. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin, kalau baju Yusuf cabiak di belakang, itu istri penduto. Fakazabat. Wa huwa minas sadiqin. Yusuf yang nyecaliak di menteri kan? Baju Yusuf cabiak belakang. Wastaghfiri li zambiki. Capeklah minta ampun dia. Engkau salah. Mandanga istrinya salah tu, Yusuf nunjuk, Pak,
Ndak ibu seorang senan salah do Pak. Ambo salah lo. Lama iko Pak. Kalau itu saya ndak jadinya do. Kau iko cinta istri Pak tu ambo layani lo aja. Jadi ambo salah lo aja. Supaya jambat tamu jo ambo je liau. Masuk aja lah ambo ke penjara. Nah, dimasuklah Yusuf ke penjara. Boh sudah tu nagari Pak. Ya kan? Bab itu muncuang tabuh bisa ditutup muncuang orang. Nyo tambah cerita ke orang di luar. Lange-ange Zulekha. Padahal sarkadarkan hati kan. Hanya kedua kelakinya dah. Tangkuk salah jo polisi orang ko dah. Polisi banyak mah tangkuk je orang ko. Ya kan? Ni polisi ko lah hilang kepercayaan hanya jadi agen judi online guys. Nang kecek Perdana Menteri ko. Ya kan? Banyak kerajaannya dan salahnya. Ndak usah dilawan kekerasan ko jo. Nemburuk pulau je. Undang saya pulang. Buat samban alamak di pembentua. 8 orang ibu-ibu dan tukang gunjang tu nyundang di Zulekha pulang. Bu, kalau rumah makan ya bu je. Iko ya mana orang tak bau tak. Lah sudah pengunjian orang pai lo lantak ke sini. Ya kan? Sudah makan kironyo pade. Ya kan? Ada gulai kambing orang India bagai. Bapak ibu-ibu, lai ada buah-buahan bu, lai kecik Zulekha. Nyo dia pisau cik seorang je buah-buahan. Sadang mengubah buah-buahan tu Yusuf dikeluarkan di penjara. Dia pakaian rancak disuruh melintih di muka ibu tu. Cerita Al-Quran ini, Pak. Falamma ra'ainahu. Tatkala mata ibu-ibu na 18 orang tadi memandang serentak kepada Yusuf, akbarnahu, gadang angoknya. Ndak turun angok ke bawah lah. Akibatnya wa qatta'na aydiyahunna, memotong mereka akan tangan mereka. Ya kan? Kan ada Sarawak Pak main tenis tu Sarawak qatta' namanya. Sarawak sakare qatta'. Bahasa Arab tu qaf ta ain qatta'. Ada orang Arab itu kayo kotok. Ya. Anda taraso tangan tu sakit mengecek je lai. Baitu wana rancak Yusuf tu. Katanya, ma hadza basyaran, yo manusia sagagah gogo. Ko ndak manusia ko illa malakun karim ko malaikat macam. Nyo kecek ni Yusuf ko malaikat. Zulekha galak menceli. Ndak itu rasul sakit lah tu. Anyo ingat Zulekha baru tahu. Bu, celiak lah jari bu. Celiak kira lah putih je. Baru terasa sakit. Alun sampai ibu 10 minit mencelik Yusuf dah. Putih jari ibu tak tahu. Ambo 20 tahun bu. Sagagah kau orang. Indah ambo senangkan hati kenyo do. Lainnya sambut lo cinta ambo. Nyo ucapkan ke ambo hatiku dalam hatimu. Sampai sinan saya barunya. Tak ada kami raun ke ladang padi ke taman rayang bata. Ke Pasia Jambak, ke Bungui, ke Karangtirta. Tak ada. Aku ibu banyak nak tuduhan kamu. Tapi ibu lambo maafkan. Akibat tu mah jari ibu lah putih. Akhirnya ibu-ibu tadi minta maaf. Apakah ibu Zulekha itu nabi? Tidak. Orang biasa. Malah terpengaruh oleh setan. Tapi mau dia membalas kejahatan dengan. Kalau ingin kita masuk surga atau masuk ambo Pak. Jangan mendam-dam je orang. Walaupun awak disakiti. Ya kan? Maafkan dia. Balas keburukan dengan kebaikan. Itulah tausiah kita pagi kini. Mudah-mudahan anak-anakku semua yang muda tetap bersemangat bekerja mengurus umat. Mudah-mudahan Allah membalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.